Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dari Klinik Wisata Kampung Gening di Cidahu. Ya, alhamdulillah sekarang semakin banyak tamu yang hadir di sini. Salah satunya mantan Menteri Olahraga, Pak Eri ya, mirip ya. Dia sering berbicara tentang membaca potensi manusia, sering berbicara tentang produktivitas. Sebagaimana tamu-tamu yang lain kalau datang sini todong untuk kemudian memberikan inspirasi supaya ilmunya menyebar ke berbagai penjuru bumi. Nah, Pak Eri, kan saya sering mendengar reputasi Pak Eri dalam bicara mengidentifikasi potensi orang dan produktivitas. Apa itu kaitannya, bisa dijelasin kepada para penonton kita saat ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia itu harus bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Karena besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Kemudian seterusnya dan terus. Seperti yang selalu Babe ajarkan bahwa setiap manusia itu tidak bisa diam. Maka kita harus memunculkan produktivitas. Dan produktivitas ini berbeda-beda. Ada produktivitas seseorang yang memang ahlinya berbicara. Ada yang hanya berbicaranya sedikit tapi bekerjanya banyak. Nah, dalam ilmu yang saya pelajari di Stephen, ternyata ada jalur sukses dan ada kunci sukses. Jalur suksesnya misalnya, kalau kita ketahui bahwa yang namanya Stephen ini adalah akronim. Akronim dari sensing, thinking, instinct, intuiting, dan feeling. Jalur suksesnya orang sensing adalah kaya. Jadi kalau dia tidak kaya, ada kemungkinan dia salah urus atau salah asum. Nah, bagaimana dia supaya kaya? Orang sensing ini harus dia deliberate practice-nya itu berulang-ulang. Dia harus mengulang sehingga repetition. Pengulangan ya. Betul, sehingga dia bisa betul-betul menjadi expert. Kemudian kalau orang intuiting itu kan dia kata. Bagaimana dia supaya kata-katanya ini bertuah? Maka dia harus betul-betul kualitas dirinya dulu yang harus diperbaiki. Kemudian kalau orang feeling. Orang feeling. Babe orang feeling ini kan memimpin. Bagaimana supaya bisa memimpin? Yaitu seperti kita ketahui leader, leader. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama sekali adalah memimpin dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa memimpin dirinya sendiri, menjadikan panutan bagi orang lain, maka insya Allah dia akan menjadi influencer. Sehingga apapun yang dikatakannya, apapun yang dilakukannya, maka orang akan, kalau yang namanya digugu dan ditiru. Kira-kira seperti itu sih, Be. Itu kaitannya berarti kalau kita mau produktivitas itu mengaitkan itu ya. Oh, saya orang feeling berarti bukan mengulang-ulang kayak orang sensing itu, tapi mengkader orang, memberi inspirasi orang, begitu kan? Betul. Ya, betul. Jadi ada kaitan kuat ya. Harus. Berarti nggak boleh sembarangan kita. Yang penting kerja gitu. Ya, karena ada sempat saya di satu perusahaan, ketika dia orang feeling, dia duduk hanya di belakang meja menghadapi komputer. Apa yang terjadi? Semua data salah. Ada di satu perusahaan travel bureau, dia mengerjakan itu, kemudian dia dapat harga, dia salah masukin. Sehingga apa? Harga jualnya jauh lebih murah. Apa yang terjadi? Perusahaan menjadi rugi. Ketika itu di switch, yang orang feeling yang tadi berbicara menjadi influencer, dia menjadi seorang marketing, dia jauh lebih produktif. Perusahaannya yang tadinya rugi jadi untung. Alhamdulillah. Oke, berarti kalau Anda ingin tahu produktivitas tim Anda supaya perusahaannya untung, bisa diundang Pak Erin ya. Insya Allah. Siap support, siap bantu supaya makin produktif. Dan produktivitas ternyata ditentukan tadi oleh potensi. Nggak boleh dan sembarangan. Komunikasi. Nggak boleh pakai jurus mabok ya. Nggak boleh. Nah, sekarang saya ingin tanya, apa potensi Anda? Kalau belum tahu, hubungi beliau. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah tahu potensinya, lantas apa tadi langkah suksesnya ya? Kunci sukses sama? Jalur sukses sama kunci sukses.
Kalau sudah jalur suksesnya tepat, kunci sukses tepat, maka Anda akan semakin produktif. Hidup jangan asal hidup. Hidup perlu tahu potensinya dan juga tahu cara mengembangkannya. Semoga bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.